Dendo, kenapa ini muka macam tidak senang sekali nih? Ada apa kah? Saya dengan ini Mama Ferio nih kita udah pergi mau taruh krans bunga. Taruh krans bunga cuma satu ini saja. Polisi dong jaga sampai dong suruh kunci pintu di bawah tower itu, pintu rumah sakit itu. Puskesmas Pelabuhan tuh 2 pintu itu langsung dong tutup, trek besar, mobil kecil. Baru bukan polisi saja, kelihatan ada brimob. Don jaga semua. Don jaga baru kita doa begitu turun. Saya bilang permisi bapak-bapak, saya mau taruh krans bunga ini jadi buka pintu. Cuma satu bunga ini saya bilang tidak bisa. Tidak bisa taruh krans bunga. Jadi saya bilang cuma satu saja, tidak banyak. Saya dan mama saja yang taruh terus kita udah ambur bunga pulang. Begini mereka tidak mau dan sempat saya ribut dengan salah satu polisi yang namanya Peter. Dan Peter dia bilang dia pun bapak yang bikin marah-marah itu dulu dia punya orang-orang mati. Saya bilang saya bukan bicara yang mati dari dulu kah, yang mati dari mana kah. Hari ini saya fokus orang mati di bawah tower. Yang 23 tahun lalu yang dibantai di bawah tower ini, yang saya mau datang taruh krans bunga cuma satu ini saja untuk saya ini korban. Baru dia bilang tidak ada orang mati di bawah tower. Saya bilang, saya lihat dengan sapu mata kepala ada yang mati di bawah tower ini. Kita yang ngangkat, kenapa? Kau mau larang? Dan dia punya orang-orang juga, yuk kau punya orang-orang mati jangan kau tutup mulut. Tapi kau kasih tahu ke dunia bahwa saya punya keluarga dibunuh di sini, dibantai di sini. Jangan karena kau pakai pakaian polisi ini terus kau mau tekan kita untuk kita tidak bisa bebas untuk berbicara. Kau bikin malu, kau punya institusi saja. Kau tahu bahwa pakaian coklat yang kau pakai itu bukan untuk kamu polisi punya pakaian coklat ini. Pakaian dinas yang sekarang kamu pakai ini itu bukan pakai untuk menakut-nakutkan masyarakat atau kampus. Senjata itu pakai menakut-nakutkan masyarakat. Ada untuk kamu menjaga dan melindungi kita orang. Kamu itu keamanan kota. Masa taruh krans bunga cuma satu ini menandakan bahwa kami orang Papua selama ini menyampaikan bahwa kami tidak punya kebebasan berekspresi, itu tidak ada sama sekali. Kami dibungkam sekian puluh tahun. Coba bayangkan saya dengan mama yang tua ini, bagaimana kita dua orang ini saja mau kasih bongkar apa begitu taruh krans bunga dan hari ini ada korban jatuh di sini kah, mati kah? Saya rasa tidak, cuma taruh krans bunga ini terus keluar jalan pulang. Tidak orasi juga, tidak pegang megafon, tidak pegang apa-apa, cuma pegang krans bunga ini, kantung ini saja. Tidak ada barang yang kita pegang. Tapi dia sudah jaga dari pagi sampai sore. Jaga, jadi kita pikir dong sudah nanti pulang. Begitu dong masih jaga. Apa yang mereka jaga? Kira-kira kalau kita pergi taruh krans bunga itu salah kah? Nanti kalau mereka mau siara ke Taman Makam Pahlawan tuh ada yang larang dorang. Mungkin dong punya orang mati saja yang berharga, tapi kita punya orang-orang yang mati tuh binatang kah? Kamu tiap kali ada orang mati, kamu tiap kali ke Taman Makam Pahlawan. Kita ini bukan pergi di Taman Makam Pahlawan, tapi kita punya anak-anak mati di bawah tower ini. Dan tadi saya bilang sama dorang, kalau memang kamu tidak mau kita taruh krans bunga di tempat ini, kamu tolong kasih tahu ke saya dong kuburan ada di mana. Supaya jangan kita datang-datang di tower ini. Kita bisa pergi ambur bunga di dompuk kuburan saja. Kapan kamu kasih tahu dompuk kuburan ke kita orang? Supaya kita tahu. Dia bilang tidak ada orang yang mati. Saya bilang baru Wilmus Rumpaisum, Franz Gawe, Yuslin Schroyer, Ruben Orbo, Marta Dimara. Dong itu orang-orang dari mana? Dong ada di mana? Kau bilang tidak ada, jadi dong ada di mana? Kau bilang tidak ada orang yang mati. Jangan karena kau pakai pakaian terus kau mau menutupi bilang tidak ada orang yang mati. Itu kau salah. Polisi baru, anak baru, jadi memang don tidak tahu aturan. Kalau polisi lama-lama mungkin tahu aturan kah atau memang sama saja. Karena ini negara ini dia juga meratifikasi konvenan tentang hak asasi manusia, tapi dia tidak pernah, penerapannya tidak seperti itu. Dia tidak pernah menerapkan hak asasi di negara ini.
Buktinya kita tidak punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Cuma taruh keran bunga tidak bicara saja mereka larang, apalagi bicara. Maka saya minta dengan hormat untuk Kapolres yang ini harus dipindahkan. Karena dia belum mengerti hak asasi manusia. Dia tidak menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak yang melekat pada setiap orang. Tapi dia tidak mengerti. Dari polisi ke Kapolres ke Kapolres. Dari tahun ke tahun kami selalu merayakan. Itu kami cuma pergi taruh bunga. Sembayang itu bahkan sembayang di bawah tower. Tapi kami tetap lakukan kegiatan. Sampai kali ini. Tahun ini. Ibu, maaf Kapolres siapa Saya tidak tahu dia pangkat, tapi bilang Kapolres Henok orang Sentani, anak Papua lagi. Memang waktu sebelum ini ibu dong kalau sering taruh krans bunga atau pengamburan bunga itu bagaimana? Itu Kapolres yang lalu-lalu itu mereka cuma sampaikan saja jaga keamanan. Dan saya rasa bahwa Kapolres yang lalu-lalu itu mereka tahu menghargai hak asasi. Jadi walaupun mungkin mereka tidak setuju untuk kami lakukan itu, tapi tetap kami lakukan dan mereka tidak langsung mengusir seperti tadi. Padahal itu kami bawa krans bunga banyak, kita yang pergi di bawah tower banyak, bahkan sebelum tanggal 6 kita sudah bikin bersih di bawah tower, sudah cabut-cabut rumput, sudah bikin bersih. Tidak ada yang larang kami. Kami kerja seperti biasa. Tanggal 6 kami rayakan, peringati dengan mengambur bunga. Bahkan ibadah ada orasi-orasi, mereka tidak larang. Baru kali ini polisi orang Papua, orang Sentani lagi, Henok namanya, saya tidak tahu dia pangkat itu apa. Tapi lebih bagus itu, lebih baik dia pindah dari sini karena dia tidak menghargai hak asasi. Oh, jadi mama dorang dua tahun ini ada rasa kecewa. Kecewa, sungguh kecewa. Kecewa dan kami rasa bahwa aspirasi atau kami punya kebebasan itu tidak ada sama sekali. Kita benar-benar ditekan. Tadi saya bilang sama polisi-polisi itu, kami cuma perempuan 2. Terus kamu lihat kami 2 ini perempuan. Kamu sangat tidak menghargai perempuan. Kamu semua ini lahir dari perempuan. Kamu anak-anak yang ada di rumah juga lahir dari kamu punya istri-istri itu perempuan. Yang melahirkan kamu juga perempuan. Tapi kami perempuan 2 ini hari ini datang dengan tangan kosong, tidak pegang apa, cuma krans bunga 1 saja dengan bunga ambur ini saja yang kita mau. Ini baru bunga krans ini menandakan bahwa kita ini tertekan sampai habis-habisan, kita tidak punya apa-apa. Krans bunga yang ini yang biasa don jual di toko saja kita tidak beli. Ini krans yang kita bikin sendiri dari bunga hidup. Yang bawa untuk hanya 1 ini saja yang mau taruh untuk menandakan bahwa hari ini kami masih ingat dorang. Kami menghargai dorang. Karena mati seperti binatang saja dan tidak pernah kita tahu dong punya kuburan ada di mana. Kalau dong tolong kasih tahu ke kita orang kuburan ada di mana, sudah kita tidak perlu pergi di tower. Untuk apa kita pergi di tower? Itu namanya nanti orang pikir kita menyembah berhala aja tiap hari pergi di tower, mau sembah tower. Tapi kita tahu bahwa tower itu kuburan mereka. Karena disitulah mereka hilang. Mereka dibunuh, dibantai di tempat itu. Dan sampai hari ini kita tidak tahu dong kuburan ada di mana. Kalau memang Kapolres ini tahu, ya dia tolong kasih tahu ke kami bahwa saya sekarang tugas di sini. Saya sudah tahu dong punya kuburan, jadi nanti Mama Don jangan datang di sini lagi. Mama Don pergi di dong kuburan-kuburan saja. Supaya kami tidak usah capek-capek ke tower terus. Untuk apa pergi hanya taruh-taruh bunga di tower besar yang setinggi apa? Hampir sampai di langit itu. Tapi tempat itu bersejarah, tempat itu manusia-manusia dibantai di situ, ditangkap, bahkan perempuan-perempuan diperkosa di tempat itu. Tapi sangat-sangat mereka tidak menghargai hak asasi manusia. Oke. Mama don 2, saya mau tanya Mama. Hari ini polisi dong larang Mama don di Biak. Bagaimana dengan di tempat-tempat lain bahkan di seluruh dunia? Kira-kira Mama tanggapan bagaimana? Kalau saya pikir di seluruh dunia ini orang merayakan. Tapi di luar negeri, karena di luar negeri itu negara-negara itu menghargai hak asasi manusia, hak berekspresi.
bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka di muka umum. Jadi pasti. Tapi untuk di dalam negeri, di Indonesia, kita yang ada di kota saja sudah seperti ini, apalagi yang di pedalaman. Itu mereka tidak sama sekali bersuara. Mereka dibunuh, dibantai seperti binatang juga tidak akan kita tahu. Karena yang di kota yang cuma taruh keran bunga saja dilarang, apalagi manusia yang dibunuh, dibantai seperti binatang, mereka akan kubur mereka atau buang mereka diam-diam dan nanti tidak ada yang tahu. Bahkan mereka melarang ada yang meliput berita-berita seperti begitu. Karena mereka takut dengan perlakuan-perlakuan mereka yang biadab. Takut orang lain tahu kelakuan-kelakuan mereka. Sehingga mereka membungkam semua orang-orang Papua ini untuk tidak bisa buka mulut, tidak boleh bersuara. Tapi kami tetap bersuara. Sekalipun kami ditekan habis-habisan, tapi kami tetap bersuara. Sampai titik darah penghabisan. Dan kami minta intervensi. Kalau tidak ada intervensi dari PBB nanti kami akan punah. Karena anak-anak Papua sendiri saja sudah doktrin dengan segala macam cara untuk menekan saudara-saudaranya sendiri. Orang tuanya sendiri. Padahal yang kita pergi mau ambur bunga itu manusia, bukan binatang. Itu saja mereka larang. Sampai masa kita 2 orang saja trek besar saja, dia trek polisi besar dengan mobil ada berapa itu. Tapi kita tidak bisa foto lagi. Kita mau foto itu nanti HP-HP dibawa dan dihancurkan karena mereka takut orang tahu dong punya kelakuan busuk itu. Jadi nanti dong tetap bawa orang yang ambil gambar dong HP kasih pecah. Itu kelakuan polisi Indonesia, tentara Indonesia itu dong kelakuan. Dan dong tidak menyadari bahwa dong memalukan dong punya institusi. Terima kasih.